Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan naluri yang kemudian Allah berikan kepada manusia sebagaimana Allah pun berikan kepada hewan. Setidaknya ada 3 naluri yang kemudian bisa kita ketahui. Pertama adalah gharizat tadajjul, yaitu naluri untuk mensucikan sesuatu, naluri untuk mentakdiskan sesuatu. Dan sebagai buktinya bahwa naluri itu ada pada manusia, seorang manusia dia akan merasa lemah di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabbnya. Demikian juga dengan hewan. Kalau kita perhatikan pada hakikatnya, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini telah bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikabarkan dalam salah satu suratnya yang artinya tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia tidak akan pernah mengetahui bagaimana kemudian mereka bertasbih. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena itulah kemudian kita tidak bisa mengetahui bagaimana kemudian cara hewan itu bertasbih. Kita tidak bisa mengatakan dan tidak bisa menduga apakah kemudian ketika burung-burung yang berkicau itu kemudian mereka sedang bertasbih kepada Allah. Apakah kemudian ketika hewan-hewan bersuara, apakah mereka sedang bertasbih kepada Allah? Wallahu a'lam. Sekali lagi, Allah hanya memberikan gambaran, menginformasikan kepada kita bahwasanya hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Satu hal yang kemudian Allah berikan kepada kita, berikan informasi kepada kita bahwasanya manusia tidak akan pernah bisa mengetahui bagaimana kemudian cara hewan itu bertasbih. Namun satu hal yang pasti bahwasanya adanya manusia dan hewan yang bertasbih kepada Allah menunjukkan adanya naluri atau gharizat tadajjul. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya gharizatul baqa, yaitu naluri untuk mempertahankan diri, naluri untuk mempertahankan eksistensi diri. Dan sebagai wujud adanya naluri ini adalah manusia ketika merasa dirinya terancam, merasa dirinya ada yang kemudian mengganggunya, maka manusia akan memberikan perlawanan. Manusia akan memberikan pembelaan diri. Dan sikap seperti ini, sifat seperti ini pun kemudian Allah berikan juga pada hewan. Maka kita perhatikan, ketika kemudian seekor hewan, ketika merasa dirinya terancam oleh lingkungannya atau oleh makhluk lain, maka hewan itu akan melakukan pembelaan diri, akan melakukan perlawanan terhadap gangguan yang ada di hadapannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hewan pun memiliki naluri atau gharizatul baqa. Dan yang ketiga adalah gharizatul naum, yaitu naluri untuk melanjutkan keturunan. Pada manusia, adanya rasa suka kepada lawan jenis ini menunjukkan adanya gharizatul naum. Demikian juga sifat seperti ini juga kemudian ada pada hewan. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia dan hewan memiliki gharizah atau naluri untuk melanjutkan keturunan. Ikhwan fillah rahimakumullah, namun kalau kita perhatikan, Allah menciptakan potensi yang kemudian berbeda kepada manusia yang Allah kemudian tidak berikan kepada hewan. Potensi inilah yang kemudian disebut dengan akal. Dan dengan akal inilah kemudian sikap dan perbuatan manusia untuk memenuhi gharizahnya, memenuhi nalurinya itu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh hewan. Dan jika kemudian seorang manusia tidak menggunakan akalnya, maka kehidupannya pada hakikatnya itu kemudian manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Sebaliknya, dengan akallah kemudian derajat manusia itu akan lebih tinggi daripada malaikat. Sebaliknya, ketika kemudian akal manusia tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka derajatnya jauh lebih rendah daripada hewan.
Dan ini Allah sudah memberikan gambaran dalam salah satu suratnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhallu. Ulaika humul ghafilun. Sungguh, kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tapi tidak digunakan hati itu untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka pun diberikan mata tapi kemudian tidak digunakan mata itu untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan telinga itu untuk mendengar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itulah orang-orang seperti inilah yang kemudian tidak ada bedanya seperti dengan hewan ternak. Bal hum adhallu. Bahkan kemudian mereka itulah lebih sesat daripada hewan ternak. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang kemudian lalai. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwasanya ketika manusia menggunakan akalnya dengan sebagaimana yang kemudian Allah perintahkan, sekali lagi, maka kedudukan manusia dengan akal itulah yang kemudian membedakan derajat manusia dan hewan. Ketika manusia ingin mengimplementasikan, menyalurkan nalurinya, misalkan nalurinya gerjatun naum, naluri untuk melanjutkan keturunan, tentu manusia yang menggunakan akalnya, maka dia akan menyalurkannya dengan cara yang benar, dengan cara yang kemudian Allah tuntut, yaitu dengan cara menikah. Sebaliknya, ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya, dia akan mencari cara yang kemudian tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian kita mengenal LGBT, lesbian dan lain sebagainya. Dan ini perilaku-perilaku seperti ini bahkan dalam hewan pun itu kemudian tidak ada. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia-manusia yang kemudian tidak menggunakan akalnya untuk melanjutkan atau untuk menyalurkan naluri seksualnya itu kemudian tidak ada bedanya, bahkan lebih sesat daripada hewan. Bahkan dalam dunia binatang pun hal-hal seperti LGBT seperti itu atau menyukai sesama jenis itu kemudian tidak pernah ada. Dan ini menunjukkan bahwasannya bagaimana kemudian manusia itu kemudian derajatnya lebih rendah dan lebih hina daripada hewan. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena itulah kemudian sebagai seorang muslim tentunya sudah sepantasnya dan selayaknya kita menggunakan akal kita sebagaimana yang kemudian Allah berikan, sebagaimana yang kemudian Allah inginkan. Yaitu apa? Karena fungsi akal adalah untuk memahami dan menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perilaku kita harus sesuai dengan apa yang kemudian Allah perintahkan. Ketika kita ingin menyalurkan naluri-naluri yang ada pada manusia yang itu secara fitrah, maka Allah menginginkannya agar kemudian kita menyalurkannya sebagaimana yang kemudian Allah syariatkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena itulah di bulan Ramadan ini marilah kita jadikan momentum di bulan Ramadan ini sebagaimana tujuan dari bulan puasa ini adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kalian kemudian bertakwa. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kita, kita meningkatkan takarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merujuk menjadi manusia-manusia, hamba-hamba yang semakin bertakwa, yang senantiasa menginginkan berjalannya kita dalam kehidupan ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariatnya. Bukan manusia-manusia yang kemudian menggunakan hawa nafsunya untuk berjalan dan kemudian mengarungi kehidupan ini hanya sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya saja. Kalau sikap kita seperti itu, lalu apa bedanya kita dengan hewan? Ketika hewan makan, kita pun makan. Ketika punya hewan menyukai lawan jenis, kita pun menyukai lawan jenis. Tapi ingat, ketika kemudian manusia menggunakan akalnya, maka manusia itu dia akan sekali lagi mengikuti dan menjalankan sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah,
Marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan itu untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang kemudian mulia, orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.